Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Hari ini, mari kita mulai hari yang baru dengan membaca firman Tuhan di kitab 1 Samuel pasal 24. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadaku, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, "Dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapatkan musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung.
tidak gegabah bersikap. Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul yang sudah cukup lama mengejarnya. Dalam persembunyian bersama para pengikutnya, Daud bisa saja menghabisi Saul yang sedang dalam kondisi lengah. Para pengikutnya juga mendorong Daud untuk melakukan hal itu, agar Daud bisa terbebas dari kejaran Saul. Namun satu hal yang Daud pegang, bahwa bagaimanapun juga Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah. Daud tahu apa resiko bagi orang yang berbuat jahat kepada orang yang diurapi Allah, sekalipun Saul hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mengurapinya. Sebagai anak menantu, Daud juga masih menghargai status Saul itu. Maka Daud hanya memotong punca jubah Saul sebagai peringatan bagi Saul, sekaligus menunjukkan kepada Saul betapa ia masih menghormati Saul. Saul yang melihat hal itu seketika sadar dan luluh akan perbuatannya. Dari sini saya mengajak kita semua belajar dua hal. Yang pertama, sekalipun ada kesempatan yang menguntungkan atau memuaskan kita, jangan gegabah. Lebih-lebih jika kesempatan itu membawa kita pada perbuatan yang tidak benar. Bagaimanapun juga, Tuhan tidak berkenan pada orang yang berbuat tidak benar. Yang kedua, sekalipun ada orang-orang yang telah merugikan atau menyusahkan kita, pandanglah dia sebagai sesama umat Tuhan. Lebih-lebih jika ia orang yang menerima pengurapan dari Tuhan. Saul perlu dibantu menyadari akan perbuatannya. Maka Daud melakukan hanya sejauh dengan memotong punca jubah Saul tanpa menyakiti atau mendatangkan hal buruk bagi Saul. Maka, jika kita mendapati saudara kita telah melakukan hal buruk sekalipun kepada kita, berikanlah peringatan dan sadarkan ia akan perbuatannya tanpa harus melakukan hal yang buruk kepadanya. Karena apa bedanya kita dengan dia jika sama-sama melakukan tindakan yang tidak baik kepada satu sama lain? Mari jaga perbuatan kita dari sikap gegabah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk akhir pekan ini. Terima kasih pula untuk firman yang kami renungkan dan pelajari pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami tidak menjadi orang yang gegabah ketika kami diperhadapkan pada situasi atau orang-orang yang telah merugikan, menyusahkan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar tetap bijak, sehingga justru kami tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami dengan segala aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.